Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Asmi. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan monolog tentang Sultan Salim. Saya Sultan Salim. Saya lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1903. Saya adalah seorang intelektual, perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, saya menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Saya menjabat sebagai Perdana Menteri di Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Saya adalah orang yang mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Saya adalah man of paradox. Tubuh saya kecil dengan tinggi 145 cm dan berat badan saya hanya 45,5 kg. Namun atau sebenarnya justru karena inteligensi saya yang besar, saya meninggalkan studi saya di Leiden, Belanda tanpa berminat sedikit pun untuk menyelesaikannya, sebagaimana Hatta dan kawan-kawan saya yang ada di sana. Tentang ini, dengan enteng, saya hanya berkata bahwa seorang pemegang titel itu hanya pemegang titel saja. Namun, pandangan saya jauh melampaui masalah sepele ijazah. Saya menukik tajam ke dalam sosial ilmu dan keilmuan ketika saya memberi jawaban yang paling serius dalam industri overpaying. Saya adalah setuju dan melawan revolusi Indonesia. Ketujuh orang ini ialah saya, Soekarno, Hatta, Amir Syafruddin, Tan Malaka, Sudirman, Haryono Sudibyo. Dalam kader berbeda menentukan arah dan produk revolusi. Republik Indonesia pada zaman revolusi dengan demikian bukan merupakan akibat dari proses sosial yang impersonal dan tak terhentikan, melainkan hasil interaksi ribuan orang dan organisasi, kelompok angkatan bersenjata dan badan perjuangan, politikus nasional dan lokal, idealisme dan oportunisme, patriotisme dan banditisme, pahlawan dan pengecut. Semua enggar-enggar itu berakhir dengan ajaib pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949. Ketujuh pemimpin ini dengan caranya masing-masing berkontribusi bagi jalannya revolusi. Setelah revolusi, mereka mengalami peruntungan berbeda, aliansi berbeda, dan perimbangan kekuatan berbeda. Dalam sejarah Indonesia, saya adalah eksponen utama garis ideologis yang dapat disebut perpaduan antara tradisi sosial, demokrasi, dan liberalisme. Sebagai sosial demokrat, saya merupakan tokoh gerakan buruh yang andal pada tahun 1930-an dan menaruh perhatian amat besar terhadap masalah pendidikan rakyat. Liberalisme saya terlihat antara lain dalam perhatian yang besar terhadap masalah perlindungan hak-hak individu dan tirani negara. Tak mengherankan bila ia menjadi musuh besar fasisme, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Tidaklah mengejutkan bahwa ideologi yang saya perjuangkan mengalami rintangan pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru yang otoriter. Tetapi Indonesia sekarang adalah negara demokrasi, bahkan negara demokrasi yang paling tegak di seluruh Asia Tenggara, mengingat beberapa perkembangan antidemokratis demokratif di Thailand belakangan ini. Sebagai negara demokrasi, barangkali kita berharap menemukan para ahli waris garis ideologi yang diperjuangkan oleh saya di antara berbagai kekuatan politik yang sekarang bersaing secara bebas dan terbuka untuk memimpin Indonesia ini. Saya seperti sebuah kekecualian bagi zamannya. Mungkin saya terlalu di depan bagi masanya. Ketika nasionalisme adalah tungku yang memegangnya, anak-anak muda dalam elang kemerdekaan, saya justru datang dengan sesuatu yang diinginkan. Bagi saya, kemerdekaan nasional tidak final. Tujuan akhir dari perjuangan politik adalah terbukanya ruang bagi rakyat untuk merealisasi diri, untuk memunculkan bakat-bakat dalam kebebasan,
tanpa halangan. Bagi saya, kemerdekaan adalah sebuah jalan menuju cita-cita. Itu sebabnya saya menganggap nasionalisme harus tunduk kepada kepentingan demokrasi. Beberapa hari setelah menjadi Perdana Menteri, pada akhir November 1945, saya menghadiri rapat akbar di alun-alun kota Cirebon, Jawa Barat. Saya berpidato dengan suara tenang, dan tiba-tiba seorang hadirin bertanya kepada saya, "Kenapa dalam buku perjuangan kita tak satu pun disebut nama Tuhan?" Saya hanya ketawa. Saya menjawab dengan sebuah cerita. Ketika kecil dan bersekolah di Medan, saya membaca buku matematika yang ditulis seorang pastor. Meski yang menulis seorang pastor, tak sekalipun ada nama Tuhan di sana. Perjuangan kita adalah buku politik yang penuh perhitungan. Buku itu tak ditulis berdasarkan emosi. Saya hanya menjawab dengan kata-kata tersebut. Pamflet perjuangan kita ditulis dan diterbitkan pada 10 November 1945. 5 hari sebelum saya menjadi Perdana Menteri, bertepatan dengan bentrok fisik antara pemuda dengan tentara Inggris di Surabaya sana. Hari yang ditandai dengan pekik merdeka atau mati, kini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Bagi saya, peristiwa itu satu contoh Indonesia masih labil dan lemah. Dengan penuh gelora dan kritik tajam, saya melukiskan situasi Indonesia di awal kemerdekaan itu pada bagian pertama perjuangan kita. Dengan jerih saya menunjukkan bahwa kerusuhan pemecahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok serta agitasi kebencian kepada ras bangsa Jepang akan menimbulkan sebuah kekuatan fasis baru dari dalam negeri sendiri. Saya mengkritik pekik merdeka hanya simbol kosong dari euforia kebebasan proklamasi 17 Agustus 1945. Saya hantam sebagai peluang penyusun kekuatan, tapi tak dipakai oleh para pemimpin karena mereka terbiasa membungkuk dan berlari untuk Jepang dan Belanda. Saya sendiri absen saat Soekarno-Hatta membacakan pernyataan Indonesia Merdeka saat itu. Dalam esai yang penting, saya menuntut agar demi perjuangan seorang harus bebas dari perasaan-perasaan yang menghalangi orang berpikir jujur sesuai dengan kebutuhan perjuangan. Pikiran dan tindakan hendaknya tidak dikuasai oleh unsur fisiologis, melainkan oleh hukum akal budi dan otak yang sanggup berpikir dan bertindak menurut keadaan dan perubahan. Tampaknya ada dialektik antara saya dan kebudayaan masyarakat, dan tuntunan saya mungkin hanya separuh benar. Saya lupa bahwa akal harus memperhatikan perasaan, rasio perlu menimbangkan psikologi, dan logika bertugas menerangi yang irasional. Kalau tidak, dialektik itu akan menelan korban, dan tragisnya korban itu tak akan lain dari diri saya sendiri dengan meninggalkan sosial demokrasi bagaikan yatim piatu.